feeling like fuck cops, let 'em get the buckshot. Dollar bill, I'ma show you where the buck stop. Hit 'em with the gun pal, I be going nuts now. Wanita yang baru saja muncul di pavilion Hyunwol ternyata bukan orang sembarangan. Dia adalah Geumju, putri dari Geumjil, pemimpin sekte Blackbone. Si langsung menanyakan maksud kedatangannya dan alasan sekte Blackbone menyerang tempat mereka. Namun Geumju justru bersikap santai. Bukan begitu caranya memperlakukan tamu. Bahkan kau belum menawariku segelas teh. Keduanya saling menatap serius. Geumju kemudian berkata bahwa jika dirinya benar-benar datang sebagai musuh, Si bahkan tidak akan mampu berdiri di tempatnya sekarang tanpa terluka. Untuk membuktikan ucapannya, Geumju menjentikkan jarinya. Salah satu pengawalnya langsung melemparkan sebuah kunai yang melukai wajah Si. Namun Si sama sekali tidak berkedip. Melihat itu, Geumju justru merasa kagum. Ia kemudian menjelaskan bahwa akhir-akhir ini banyak bawahannya yang disergap, karena itulah ia mencurigai Si sebagai dalang di balik semua kejadian tersebut. Geumju bahkan bertanya, apakah Si tidak penasaran bagaimana dirinya bisa mengetahui bahwa Si sedang tidak berada dalam perlindungan. Menurutnya, ia memiliki sumber informasi yang sangat terpercaya. Si langsung bertanya siapa organisasi yang memberikan informasi tersebut. Geumju tidak menjawab secara langsung. Ia justru mengeluarkan sebuah token. Melihat benda tersebut, Jong-a tanpa sadar berkata, Sword House Bronze Token. Geumju langsung terkesan karena Jong-a mengenali benda itu. Dengan wajah penuh keyakinan, Geumju kemudian bertanya apakah mereka tidak memahami alasan dirinya berani membuat kekacauan seperti ini. Namun sebelum percakapan berlanjut, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Hei, boleh aku melihat itu? Semua orang langsung menoleh. Yoon Sahyeon akhirnya tiba. Ia bahkan sempat berkata, syukurlah, aku tidak terlambat. Di belakangnya, penjaga gerbang tampak kelelahan. Ia mengeluhkan kenapa mereka harus memanjat dari tempat seperti itu, padahal gerbang depan jauh lebih bagus. Yoon Sahyeon tidak mempedulikannya. Ia langsung mendekati Geumju dan meminta token yang sedang dipegang wanita tersebut. Geumju tersenyum sombong. Apa kau ingin aku menyerahkan ini? Salah satu pengawalnya bahkan ikut mengejek. Memangnya kau siapa? Yoon Sahyeon kemudian menepuk pundak penjaga gerbang dan bertanya kepada pengawal Geumju. Apakah kalian tidak melihat seragam ini? Pengawal Geumju kembali meremehkan penjaga dari klan Pedang Loyang. Mereka sama sekali tidak takut. Yoon Sahyeon hanya memperingatkan mereka agar berhati-hati. Penjaga gerbang yang berdiri di sampingnya adalah seorang master yang sangat kuat. Namun anggota sekte Blackbone malah tertawa. Jika dia seorang master, maka aku adalah orang terkuat di dunia. Mendengar itu, Yoon Sahyeon hanya berkata kepada penjaga gerbang, mau bagaimana lagi? Saatnya beraksi. Penjaga gerbang pun mengeluarkan auranya. Dalam sekejap, ekspresi seluruh anggota sekte Blackbone berubah. Mereka akhirnya menyadari bahwa pria yang selama ini mereka remehkan ternyata memiliki kekuatan yang jauh di luar dugaan. Hanya dalam 3 langkah, penjaga gerbang sudah merebut Sword House Bronze Token dari tangan Geumju. Token tersebut kemudian diserahkan kepada Yoon Sahyeon. Tangan Geumju sampai gemetar. Ia tidak menyangka token yang begitu berharga dapat direbut dengan begitu mudah. Yoon Sahyeon memeriksa token tersebut. Ternyata benda itu memang asli. Sword House Bronze Token memiliki fungsi khusus. Jika pemilik token berada dalam bahaya, klan Pedang Loyang wajib datang memberikan bantuan dimanapun pemiliknya berada. Bahkan jika harus mempertaruhkan nyawa. Setelah memeriksanya, Yoon Sahyeon mengembalikan token itu kepada Geumju. Geumju kemudian bertanya dengan nada meremehkan. Jadi kau adalah Swordless Master yang terkenal itu? Iya. Mendengar jawaban tersebut, Geumju justru tertawa. Ia mengejek Yoon Sahyeon dan mengatakan bahwa dirinya hampir kehilangan muka hanya karena harus menghadapi seseorang seperti dia. Menurut Geumju, Yoon Sahyeon sebelumnya telah mengacaukan klan Pedang Loyang dari dalam dan sekarang ingin menghancurkan nama klan tersebut dari luar. Si mulai marah mendengar penghinaan tersebut. Namun Geumju belum selesai. Ia bahkan menunjuk Jong-a. Menurutnya, Jong-a telah membuang kesempatan emas untuk menjadi selir tuan muda kedua hanya demi mengikuti seorang Swordless Master yang dianggap gagal. Jong-a langsung tersinggung. Namun sebelum emosinya meledak, Yoon Sahyeon memegang bahunya dan menenangkannya. Geumju terus melontarkan penghinaan hingga akhirnya meninggalkan ruangan bersama para pengawalnya. Tak lama setelah itu, Jong-a tiba-tiba kehilangan kesadaran dan pingsan. Jong-a kemudian dibawa ke kamar untuk beristirahat.
Sementara itu, penjaga gerbang masih merasa sangat marah. Baginya, penghinaan sekte Blackbone terhadap klan Pedang Loyang tidak bisa dibiarkan. Ia bahkan merasa bersalah karena tidak mampu berbuat lebih banyak. Namun Yoen Sahyeon justru mengatakan bahwa penjaga tersebut telah menjalankan tugasnya dengan baik. Ia kemudian memerintahkan penjaga itu kembali. Jika terus berada di sisinya, orang yang menyerahkan token kepada Geumju mungkin akan menganggap dirinya juga bagian dari kelompok Yoen Sahyeon. Penjaga itu masih ingin tetap melindunginya. Namun Yoen Sahyeon berkata bahwa tidak perlu mengorbankan diri demi seseorang yang belum pernah ia ikrarkan sumpah setia. Ia memberikan surat perintah tertulis yang menyatakan bahwa tugas pengawalan sementara telah selesai. Penjaga gerbang akhirnya pergi. Dalam hati, ia merasa kecewa pada dirinya sendiri. Ia sering merasa tidak berdaya sejak mencapai ranah kekuatannya saat ini. Tak lama kemudian, Si masuk untuk menjenguk Jeong-ah. Setelah memastikan keadaan adiknya, Si memberikan informasi mengenai sekte Blackbone kepada Yoen Sahyeon. Setelah membaca data tersebut, Yoen Sahyeon langsung menyadari bahwa Si sedang merencanakan sesuatu yang berbahaya. Ia menyarankan Si menghentikan rencananya. Namun Si tersinggung. "Tuan muda, aku bukan bawahanmu." Yoen Sahyeon menjelaskan bahwa Geumju memiliki koneksi yang sangat kuat. Si seharusnya memahami betapa berbahayanya berhadapan langsung dengan sekte Blackbone. Namun Si justru semakin marah. Menurutnya, orang-orang yang benar-benar memahami situasi selama ini hanya diam dan membiarkan semuanya terjadi. Keduanya kemudian keluar agar tidak mengganggu Jeong-ah yang sedang beristirahat. Di luar, perdebatan mereka semakin serius. Si tidak sanggup terus melihat kejahatan sekte Blackbone merajalela, sementara dirinya hanya diam. Ia bahkan marah kepada klan Pedang Loyang karena memberikan sekte Blackbone sebuah Sword House Bronze Token. Sementara itu, rakyat biasa terus menderita dan kelaparan. Yoen Sahyeon kemudian mengatakan bahwa klan utama bukan hanya diam dan menyaksikan. Mereka justru memanfaatkan keadaan tersebut. Mendengar itu, Si semakin emosi. Jika Yoen Sahyeon sudah mengetahui semuanya, lalu apa yang selama ini ia lakukan? Menurut Si, dahulu Yoen Sahyeon pernah menunjukkan kemampuan yang luar biasa. Namun sekarang, ia hanya mengurung diri dan menghabiskan waktunya dengan bermalas-malasan. Karena itu, Si tidak ingin diperintah ketika dirinya sedang berusaha melakukan sesuatu dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Yoen Sahyeon kemudian menceritakan kisah tentang dua saudara perempuan. Sang kakak memiliki rasa keadilan yang kuat dan bertarung bersama rekan-rekannya. Namun pada akhirnya, ia gagal dan terbunuh. Sang adik yang mengetahui kematian kakaknya kemudian dipenuhi amarah. Ia membunuh semua orang yang bertanggung jawab atas kematian kakaknya, namun kekuatan musuh terlalu besar. Pada akhirnya, sang adik juga mati dan justru dianggap sebagai musuh masyarakat. Si tidak memahami apa maksud cerita tersebut. Ia bertanya, "Apa yang sebenarnya ingin kau sampaikan, Tuan Muda?" Yoen Sahyeon kemudian menjawab, "Untuk mengubah aliran sungai deras yang bernama sejarah, harus ada sejumlah darah yang setara untuk ditumpahkan." Seketika aura kuat keluar dari tubuhnya. Yoen Sahyeon mengenakan topengnya. Si langsung terkejut melihat perubahan tersebut. Yoen Sahyeon kemudian perlahan melayang ke udara, diselimuti aura kegelapan yang sangat pekat. Ia berkata, "Takdir kalian berdua masih belum diputuskan. Aku akan mengawasi takdir kalian." Si gemetar melihat perubahan Yoen Sahyeon. Dalam hatinya hanya tersisa satu pertanyaan. Apa yang terjadi pada dirinya? Sebenarnya siapa tuan muda pertama ini? Di wilayah kumuh kota Loyang terdapat sebuah cabang sekte Blackbone. Di depan tempat itu berdiri seorang pria bertubuh besar yang bertugas sebagai penjaga gerbang. Tak lama kemudian, Yoen Sahyeon tiba. Ia bertanya, "Apakah ini cabang sekte Blackbone?" Pria itu berdiri dan meremehkan Yoen Sahyeon karena terlihat masih muda. Ia mengatakan bahwa mereka tidak merekrut bocah seperti dirinya. Namun pria itu kemudian menawarkan kesempatan. Jika Yoen Sahyeon mampu menahan dua pukulannya, ia akan merekomendasikannya untuk bergabung. Yoen Sahyeon justru menjawab dengan tenang, "Aku tidak ingin bergabung dengan sekte kalian, dasar beranda lemah." Ucapan itu membuat penjaga gerbang tersinggung. Ia langsung menyerang. Namun sebelum serangannya mengenai sasaran, Yoen Sahyeon sudah berada di belakangnya. Ia mencekik pria tersebut, lalu melemparkannya ke udara. Tubuh pria itu dihantam hingga seluruh tulangnya patah. Dalam sekejap, ia tewas. Teriakan penjaga gerbang terdengar hingga menarik perhatian beberapa anggota sekte Blackbone. Mereka berlari keluar dan langsung melihat sosok bertopeng dengan aura kegelapan yang sangat besar. Tanpa basa-basi, mereka menyerang secara bersamaan.
Namun Yoen Sahyeon menahan serangan mereka dengan tangan kosong. Kemudian ia menghantam salah satu lawannya hingga tewas. Melihat temannya terbunuh, yang lain kembali menyerang. Tetapi sebelum serangan mereka mencapai Yoen Sahyeon, bayangan hitam muncul dari tubuhnya. Bayangan tersebut langsung menusuk dan menjerat seluruh tubuh mereka. Dalam sekejap, semuanya tumbang. Yoen Sahyeon mengira tidak ada lagi yang tersisa. Namun ternyata masih ada satu orang yang hidup. Ia menarik kerah pria tersebut dan mengangkatnya. Pria itu memohon agar nyawanya diampuni. Namun Yoen Sahyeon hanya bertanya, "Bagian mana dari tubuhmu yang bisa membuatku kenyang?" Saat hendak melahap pria tersebut, tiba-tiba sebuah tebasan pedang menghasilkan serangan angin besar yang menghantam ke arahnya. Yoen Sahyeon berhasil menghadapinya. Kemudian terdengar sebuah suara, "Aku yang akan menjadi lawanmu sekarang." Puluhan tebasan pedang kembali berdatangan. Namun semuanya berhasil ditahan oleh Yoen Sahyeon. Ia akhirnya tersenyum. Akhirnya, datang juga seorang ahli seni bela diri. Pertarungan melawan ahli bela diri itu akhirnya dimulai. Tanpa membuang waktu, pria tersebut menggunakan teknik revolving wheel. Puluhan bayangan pedang melesat menuju Yoen Sahyeon dari berbagai arah. Namun serangan sebanyak itu ternyata sama sekali tidak cukup untuk menghentikannya. Dengan mudah, Yoen Sahyeon menghindari seluruh serangan tersebut. Dalam sekejap, ia sudah berada di hadapan lawannya. Satu serangan telak menghantam tubuh pria itu. Ia terpental, memuntahkan darah, lalu tewas. Yoen Sahyeon hanya menghela napas. Padahal keseruan ini baru saja dimulai. Sayang sekali kau langsung mati. Setelah itu, Yoen Sahyeon melanjutkan langkah menuju ruang bawah tanah tersembunyi milik sekte Blackbone. Begitu tiba, seseorang tiba-tiba menyerangnya. Namun serangan itu kembali berhasil dihindari. Yoen Sahyeon langsung membalas. Pria tersebut terpental dan jatuh tak berdaya. Yoen Sahyeon berjalan mendekatinya dengan aura kegelapan yang sangat menakutkan. Ia kemudian menginjak kaki pria itu hingga patah. Jeritan kesakitan pun memenuhi ruangan. Yoen Sahyeon melihat sekeliling. Tempat itu terlihat seperti rumah jagal. Banyak mayat tergantung, sementara tulang belulang berserakan di mana-mana. Sungguh, dunia yang gila. Namun pria itu justru mencaci Yoen Sahyeon. Ia mengatakan bahwa semua ini hanyalah bisnis dan mereka melakukan semuanya demi bertahan hidup. Mendengar ucapan tersebut, Yoen Sahyeon semakin murka. Ia menarik rambut pria itu dan menghantam kepalanya hingga tewas. Kemudian ia berkata, "Aku tidak mengerti. Saat aku membunuh orang, aku disebut gila. Tapi saat mereka membunuh orang, mereka menyebutnya bisnis. Jadi sebenarnya, aku yang gila atau dunia ini?" Sebelum pergi, Yoen Sahyeon menutup mata seorang gadis yang telah menjadi korban. Lalu ia meninggalkan tempat tersebut. Di tempat persembunyian Gumju, wanita itu sedang bersantai di pemandian air hangat. Namun pikirannya masih tertuju pada kejadian sebelumnya. Ia yakin Yoen Sahyeon menyembunyikan sesuatu. Tak lama kemudian, Gumju memanggil pelayannya. Ia mengatakan bahwa air pemandian sudah tidak hangat lagi. Dua orang gadis kemudian dibawa ke hadapannya. Tak lama setelah itu, darah mereka bercampur dengan air pemandian. Gumju membasuh wajahnya dengan darah tersebut dan merasa puas melihat perubahan pada kulitnya. Setelah berganti pakaian, para pelayan segera melaporkan kabar buruk. Salah satu markas sekte Blackbone telah diserang. Seluruh anggota di sana mati dengan cepat dan tidak ada informasi jelas mengenai pelakunya. Namun beberapa korban yang masih sempat berbicara menyebut sosok yang menggunakan topeng putih. Mereka menyebutnya sebagai monster atau roh jahat. Mendengar laporan itu, Gumju langsung marah. Para pelayan menjelaskan bahwa kemungkinan besar mereka sedang berhadapan dengan seorang ahli bela diri. Gumju pun mengingat kejadian tahun sebelumnya ketika seorang ahli pernah menghancurkan salah satu cabang sekte Blackbone. Menurutnya, orang yang mampu menggunakan chi saja sudah sangat sedikit. Dari mereka yang menjadi seniman bela diri, jumlah ahli jauh lebih sedikit lagi. Dan sejak sekte Blackbone menjalankan bisnis mereka, mereka memang sering berhadapan dengan para ahli. Karena itu Gumju memberikan perintah. Seluruh anggota Blackbone diminta untuk tidak mencari masalah. Menurutnya, pria bertopeng itu kemungkinan hanya sedang melampiaskan emosinya. Biarkan saja, pada akhirnya dia akan bosan dan menghilang sendiri. Namun sebelum pergi, seorang pelayan menyebutkan satu kata, "Demon." Gumju langsung berhenti. Ia berbalik dan bertanya apakah pelayan itu mendengar sesuatu. Pelayan tersebut kemudian menjelaskan bahwa anggota Blackbone yang ditempatkan di sebuah rumah judi juga menghilang. Di sana beredar rumor tentang hantu. Bahkan beberapa orang menyebutnya sebagai demon. Gumju kesal.
Menurutnya, hanya karena orang-orang bodoh menyebarkan gosip, bukan berarti mereka harus mempercayainya. Namun di dalam hati, Gumju mulai berpikir, jangan-jangan ada entitas lain di luar sana yang memiliki kekuatan seperti gurunya. Ia sendiri belum pernah melihat makhluk seaneh gurunya yang menggunakan seni bela diri dengan sumber kekuatan yang tidak diketahui. Tiba-tiba seorang pelayan berteriak, "Darurat! Ada cabang yang dimusnahkan lagi!" Gumju dan kepala pelayan langsung terkejut. Namun Gumju tetap berpikir bahwa pelakunya adalah pria bertopeng yang sama. Menurutnya, mereka mungkin akan kehilangan beberapa cabang lagi sampai kemarahan pria itu mereda. Tidak masalah, anak buah bisa diganti. Setelah itu, Gumju menyuruh semua pelayan pergi dan memanggil tukang pijat. Namun setelah sendirian, wajah Gumju berubah penuh kemarahan. Keesokan harinya, seluruh kota Luoyang ramai membicarakan kehancuran cabang sekte Blackbone. Ada yang mengatakan 5 cabang, ada yang mengatakan 7, bahkan ada yang menyebut 10 hingga 15 cabang telah dihancurkan. Yang lebih mengerikan, tidak ada mayat. Bahkan setetes darah pun tidak tersisa. Tidak ada seorang pun yang tahu siapa pelakunya. Di sisi lain, Gumju datang ke istana klan pedang Luoyang untuk menemui salah satu ketua. Namun ketua tersebut justru marah karena Gumju datang hanya untuk masalah seperti ini. Gumju mengatakan bahwa sepertinya sang ketua tidak mendapatkan informasi apapun. Mendengar itu, sang ketua langsung memperingatkannya. Klan pedang Luoyang yang besar tentu memiliki informasi. Dan Gumju harus ingat posisinya. Sword House Bronze Token yang dimilikinya bukan diberikan karena pengaruh ayahnya. Jika Gumju kembali mengecewakannya, token tersebut akan diberikan kepada orang lain. Wajah Gumju langsung pucat. Ia meminta maaf dan meninggalkan ruangan. Sementara itu, di tempat astronomi klan pedang Luoyang, seorang pria membangunkan penjaga gerbang yang sedang tertidur. Dengan wajah serius, ia mengatakan bahwa ada keadaan darurat. Semalam, ia melihat Heavenly Killing Star. Penjaga gerbang langsung terkejut. Pria itu berniat melaporkannya kepada atasannya. Namun penjaga gerbang ragu. Siapa yang akan percaya pada laporan seperti itu? Apalagi jika yang mereka laporkan adalah Heavenly Killing Star. Keduanya akhirnya hanya bisa kebingungan. Di sebuah pondok reot, beberapa orang berkumpul menunggu perkataan seorang guru. Tak lama kemudian, sang guru berbicara. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak lagi mampu melihat matahari. Langit terasa gelap gulita. Tiba-tiba tubuhnya tersentak. Ia bangkit dan berteriak, "Dark Heaven! Penguasa Dark Heaven telah muncul. Scripture of Darkness telah bangkit dan melahap kegelapan." Semua orang terkejut. Sebagian bahkan menganggap sang guru sudah pikun. Namun kemudian terdengar sebuah suara. Jika mereka bertemu dengan hantu bertopeng putih, tundukkan kepala dan tunjukkan rasa hormat. Jika ia menanyakan dosa mereka, jawab tanpa ragu. Karena sosok itu adalah pelaksana hukuman surga, yang mulia Dark Heaven, dan tidak seorang pun pendosa besar yang berani melarikan diri darinya. Keesokan harinya, Si masih memikirkan kehancuran cabang-cabang sekte Blackbone. Sosok misterius itu disebut sebagai demon bertopeng putih. Bahkan ada yang menyebutnya yang mulia Dark Heaven. Namun Si melihat satu hal yang membuatnya semakin curiga. Yuan Sahyeon juga menggunakan topeng putih. Si kemudian bertanya kepada pengawalnya, Gyu, "Bagaimana menurutmu tentang tuan muda pertama?" Gyu menjawab bahwa Yuan Sahyeon berbeda dari rumor yang beredar. Ia terlihat memiliki wawasan luas dan jiwa yang besar. Bahkan ketika Gyu sengaja menekan Yuan Sahyeon dengan aura dan niat membunuh, pria itu sama sekali tidak bereaksi. Si justru semakin kesal mendengar jawaban tersebut. Kemudian Si menemui Jong-a yang sedang memasak. Ia mencoba menanyakan lebih banyak tentang Yuan Sahyeon. Namun Jong-a hanya menyarankan agar Si bertanya langsung kepada orangnya. Akhirnya Si dan Gyu menemui Yuan Sahyeon. Begitu melihat Gyu, Yuan Sahyeon langsung berkata, "Jangan sampai aura membunuhmu bocor hari ini. Itu akan mengganggu rasa teh ini." Gyu menjawab santai bahwa misinya sudah selesai. Yuan Sahyeon pun mempersilahkan mereka menikmati teh. Si terlihat tegang. Namun Gyu langsung mengambil tehnya dan meminumnya. Ia bahkan memuji teh buatan Yuan Sahyeon. Si hanya bisa memasang wajah kesal. Yuan Sahyeon tertawa dan mengatakan bahwa Gyu terlalu berlebihan dalam memujinya. Gyu menjawab bahwa dirinya bukan orang yang suka memberikan pujian kosong. Yuan Sahyeon justru semakin tertarik. "Kau sungguh menarik. Kalau kau merasa ingin pindah kerja, beritahu aku." Gyu menjawab bahwa jika dirinya kehilangan pekerjaan, ia akan datang menemui Yuan Sahyeon. Melihat suasana hati atasannya saat ini, sepertinya hal itu tidak akan lama lagi. Si langsung terdiam. Yuan Sahyeon pun tertawa. Kemudian ia bertanya kepada Si,
Apa yang membuat orang sesibuk dirimu mengunjungi orang yang suka bersantai sepertiku? Si menarik napas. Dengan tangan gemetar dan wajah pucat, akhirnya ia memberanikan diri bertanya, "Apakah Anda adalah Yang Mulia Darkhaven?" Si menjelaskan alasannya. Sosok tersebut dikabarkan menggunakan topeng putih dan mengenakan pakaian putih seperti seorang cendekiawan. Dan semua ciri itu ada pada Yoen Sahyeon. Yoen Sahyeon hanya menjawab dengan santai, "Apa kau berniat menggeledah barang-barangku?" Si semakin serius. "Kalau begitu, kenapa Anda tidak memberitahuku kebenarannya? Dan apa sebenarnya maksud dari kata-kata yang Anda ucapkan waktu itu?" Pertanyaan itu akhirnya menggantung di udara. Dan untuk pertama kalinya, Si mulai benar-benar takut pada sosok yang berdiri di hadapannya. Setelah pembicaraan mereka sebelumnya, Si masih terus memikirkan perkataan Yoen Sahyeon tentang darah yang dibutuhkan untuk mengubah aliran sungai besar bernama sejarah. Si mengepalkan tangannya di atas paha. Dengan tatapan serius, ia akhirnya bertanya, "Tuan muda tertua, apakah yang Anda maksud adalah sebuah revolusi dinasti?" Yoen Sahyeon menjawab dengan tenang, "Aku pernah mendengar sebuah perkataan, orang yang melanggar kebaikan yang melekat pada sifatnya disebut seorang perampok. Dan orang yang melanggar kebajikan disebut seorang bajingan. Keduanya tidak lebih dari sekadar pria biasa." Ia kemudian melanjutkan, "Aku mendengar Raja Wu membunuh seorang pria bernama Zhou, tapi aku tidak pernah mendengar bahwa dia membunuh seorang raja." Mendengar perkataan itu, Si dan Gyu langsung terkejut. Keduanya saling berpandangan dan mulai berdiskusi dengan serius. Setelah beberapa saat, Si kembali bertanya, "Kalau begitu, jalan seperti apa yang sebenarnya Anda maksud, Tuan Muda?" Yoen Sahyeon menjawab, "Kalau kita harus menumpahkan darah untuk mengubah arah sejarah, apakah darah orang-orang tidak bersalah yang bahkan tidak mampu menjalani kehidupan biasa adalah darah yang pantas dikorbankan?" Si terdiam. Yoen Sahyeon melanjutkan, "Kalau begitu bagaimana jika kita menumpahkan darah orang-orang jahat saja sebanyak mungkin?" Ia menatap Si. "Daripada membunuh orang yang tidak bersalah, bagaimana kalau kita membunuh para penjahat saja?" Wajah Si langsung berubah kaget. Lelucon macam apa ini? Yoen Sahyeon bangkit dari tempat duduknya. "Ucapan itu hanya sebuah hipotesis. Aku hanya menyarankan agar kita memikirkannya terlebih dahulu." Si menghela napas. Tidak ada orang yang memiliki kekuatan untuk membunuh semua penjahat dan mengubah arah sejarah. Namun tanpa sadar, Si melanjutkan perkataannya. Dan meskipun sosok seperti itu memang ada, menghakimi para pendosa dan menghukum mereka seenaknya adalah perbuatan orang jahat, bahkan mungkin jauh lebih jahat. Begitu mengucapkan kalimat itu, wajah Si langsung menegang. Tubuhnya terasa pucat. Yoen Sahyeon yang sebelumnya tenang, tiba-tiba berubah serius. Aura hitam yang mematikan mulai keluar dari tubuhnya. Kemudian ia mengeluarkan topeng putihnya. Malaikat pencabut nyawa yang mengenakan topeng hitam. Master Darkhaven, agen hukuman ilahi. Entitas yang akan menurunkan petir hitam di tempat yang acuh terhadap langit dan bumi. Si menatapnya dengan ketakutan. "Yang mulia, Darkhaven." Yoen Sahyeon justru tersenyum. "Aku tidak tahu siapa yang membuat nama panggilan itu." Ia melihat topengnya. Tapi nama itu cukup keren juga. Kemudian suaranya berubah lebih dalam, menumpahkan darah yang seharusnya ditumpahkan oleh orang-orang tidak bersalah dan baik, menanggung dosa yang seharusnya ditanggung oleh mereka yang lemah. Itulah satu-satunya jalan yang dapat dilalui oleh Demon of the Underworld, sosok yang telah melepaskan sisi kemanusiaannya. Si semakin ketakutan. Ia kemudian meminta izin untuk pergi. "Aku ingin menghancurkan markas sekte Blackbone." Namun Yoen Sahyeon mengingatkannya. "Gumju memiliki Sword House Bronze Token dari klan pedang Luoyang. Melawannya akan sangat berbahaya bagi kalian." Si tetap tidak mundur. "Aku akan terus berjuang, walaupun harus mempertaruhkan nyawaku dan bahkan melawan klan pedang Luoyang." Mendengar jawaban itu, Yoen Sahyeon hanya tersenyum. Si kemudian meninggalkan kediamannya. Di markas sekte Blackbone, suasana berubah menjadi semakin mengerikan. Para master sedang menghukum anggota yang mencoba melarikan diri dari sekte. Mereka ingin memberikan contoh kepada anggota lainnya. "Sebentar lagi kita akan berperang." Di tempat persembunyian Gumju, kepala pelayan datang membawa kabar. Ayah Gumju menolak membantunya. Mendengar hal itu, Gumju langsung marah. Namun kepala pelayan menambahkan, "Tuan Geumjil juga menitipkan sebuah pesan rahasia untuk Nona." Begitu mendengar pesan tersebut, Gumju langsung murka. Ia membanting meja hingga hancur. "Berapa banyak budak yang kita miliki?
Dengan ketakutan, kepala pelayan menjawab, transaksi budak sangat jarang terjadi di markas. Jadi, jumlahnya tidak banyak. Gumju menundukkan kepalanya. Ia tidak ingin menggunakan teknik rahasia aneh yang diajarkan oleh masternya. Namun ekspresinya perlahan berubah menjadi sadis. Kumpulkan seluruh budak di ruang bawah tanah. Ia akan melaksanakan ritual yang dipelajarinya dari sang master. Sore harinya, beberapa kelompok mulai bergerak secara diam-diam. Mereka menyusup ke markas sekte Blackbone untuk mempersiapkan serangan. Salah satu anggota kemudian menemui Si. Semua warga sudah dievakuasi. Beberapa kelompok juga sudah berada di posisi dan siap siaga. Si mengangguk. Bagus. Semua pasukan tetap berada di posisi masing-masing. Ketika situasi dimulai, lakukan tindakan sesuai dengan aturan. Di sampingnya, Gyu bertanya, "Nona, apakah Anda cemas?" Si menjawab, "Aku bukan cemas. Situasinya hanya sedikit rumit." Namun pikirannya masih tertuju pada perkataan Yoen Sahyeon. Ia kemudian bertanya kepada Gyu, "Menurutmu bagaimana Tuan Muda pertama?" Gyu menjawab dengan tenang, "Kurasa Tuan Muda adalah orang yang baik. Walaupun dia agak menakutkan." Ia kemudian menatap Si. "Nona, aku akan ikut kemanapun Nona pergi. Jadi ikutilah kata hati Nona." Si terdiam. Kemudian ia pergi. Dalam pikirannya, perkataan Yoen Sahyeon kembali terngiang. Jika benar Tuan Muda adalah Dark Heaven, mungkin dia benar-benar bisa membunuh semua orang jahat hingga dunia berubah. Di markas sekte Blackbone, serangan akhirnya dimulai. Kelompok pertama langsung berhadapan dengan anggota sekte Blackbone. Pertempuran pecah. Beberapa pasukan yang berada di bagian depan langsung tumbang. Melihat situasi tersebut, salah satu master sekte Blackbone memerintahkan anak buahnya, "Buka jalan. Biarkan anggota yang berada di belakang masuk ke lini depan." Tak lama kemudian, semakin banyak anggota sekte Blackbone berdatangan. Jumlah mereka jauh lebih besar. Pasukan aliansi di bawah naungan Si mulai panik. Mereka kalah jumlah. Salah seorang anggota segera menghadap Si. "Nona, situasi di markas semakin buruk." Si langsung memberikan perintah, "Kerahkan seluruh pasukan cadangan, dan utamakan pertimbangan para komandan lapangan." Pembawa pesan langsung pergi menyampaikan perintah tersebut. Namun ketika Si dan Gyu sedang berdiskusi, boom! Ledakan besar tiba-tiba mengguncang area tersebut. Gyu langsung menggendong Si dan menyelamatkannya dari serangan. Keduanya kebingungan melihat apa yang baru saja terjadi. Kemudian, sosok Gumju muncul. Aura mengerikan menyelimuti seluruh tempat. Ledakan yang disebabkan oleh serangan Gumju begitu besar. Si dan Gyu terkejut melihat perubahan wujud serta aura Gumju yang kini terasa jauh lebih mengerikan. Tanpa menunggu lama, Gumju langsung menyerang Si. Gyu segera mendorong Si. "Lari, Nona!" Si terkejut. Namun melihat pengorbanan Gyu, ia akhirnya berlari. Sambil berlari, pikirannya tertuju pada satu orang. Tuan Muda Yoen Sahyeon. Di mana dia? Apa yang sedang dia lakukan? Si berharap dia bisa datang membantu mereka. Melihat Si melarikan diri, Gumju menjadi sangat marah. Namun Gyu berdiri di hadapannya. "Aku lawanmu." Di dalam hati Gyu, ia memahami situasi yang sedang dihadapinya. Seiring pertumbuhan seorang martial artist, ada titik ketika perkembangan mereka mulai melambat. Pada akhirnya, mereka akan menghadapi sebuah tembok. Mereka yang berhasil melewati tembok itu akan mendapatkan kekuatan yang membuat mereka menjadi sosok yang benar-benar berbeda. Mereka yang berhasil melewati tembok itu akan mendapatkan kekuatan yang membuat mereka menjadi sosok yang benar-benar berbeda. Disebut sebagai master. Gyu menatap Gumju. Kekuatan yang ditunjukkan wanita itu jelas bukan kekuatan seseorang yang baru saja mencapai tembok. Gumju sudah melewatinya. Kekuatannya berada pada tingkat seorang master sejati. Pertarungan dimulai. Serangan demi serangan dilancarkan Gumju. Gyu masih mampu menghindarinya. Namun tiba-tiba sebuah serangan menghantamnya. Boom! Ledakan besar terjadi. Tubuh Gyu terpental dan darah keluar dari mulutnya. Gumju kemudian berjalan mendekatinya. "Lumayan, kau ternyata mampu menahan seranganku." Namun Gyu tidak menyangka kekuatan Gumju akan sebesar itu. Bahkan Gumju masih bertarung hanya dengan tangan kosong. Gyu mulai merasa dirinya tidak akan mampu bertahan lebih lama. Ia akhirnya menghunuskan pedangnya. Melihat pedang tersebut, Gumju langsung marah. Aura membunuh yang sangat kuat memenuhi tempat itu. Gumju bersiap melancarkan serangan terakhir. Gyu menjadi pucat. Untuk sesaat, ia merasa kematian sudah berada di depan matanya. Namun tiba-tiba, bantuan datang. Sebuah serangan berhasil menahan serangan Gumju. Gumju kembali menyerang.
Bantuan pertama terkena serangannya dan terpental sambil memuntahkan darah. Kemudian bantuan kedua datang. Kini mereka bertiga berdiri menghadapi Geumju. Gyu dan dua orang bantuan tersebut tahu bahwa peluang mereka untuk menang sangat kecil. Namun mereka tetap bersiap bertarung. Mereka akan berjuang sampai nyawa menjadi taruhannya. Di sisi lain, Si terus mengkhawatirkan keadaan Gyu. Ia bertanya kepada anggota lainnya, tidak ada lagi martial artist yang bisa dijadikan cadangan? Jawabannya membuat Si semakin tertekan. Mustahil untuk saat ini. Belum sempat Si berpikir lebih jauh, regu ketiga datang sambil berteriak. Korban kami terlalu banyak. Kami mundur. Laporan demi laporan terus berdatangan. Si tidak percaya. Semuanya berjalan di luar rencana. Di dalam markas sekte Blackbone, pertarungan masih berlangsung. Banyak anggota aliansi Si yang telah tewas dan terluka parah. Namun ada sesuatu yang membuat mereka ketakutan. Anggota sekte Blackbone tidak terlihat merasakan sakit. Walaupun terluka dan tertusuk, mereka tetap menyerang tanpa rasa takut. Mereka seperti monster yang tidak mengenal rasa sakit. Pertarungan berlangsung semakin brutal. Di sisi lain, pertarungan Gyu melawan Geumju masih terus berlangsung. Satu dari dua orang bantuan yang datang sebelumnya telah tumbang. Kini hanya tersisa Gyu. Keadaan semakin merugikannya. Geumju justru terlihat semakin senang. Ia merasa kemenangan sudah berada di tangannya. Setelah ini, aku akan membunuhmu. Dan kemudian Si. Namun Gyu tetap berdiri. Ia tidak mau menyerah. Ia akan terus bertarung sampai akhir. Melihat kegigihannya, Geumju akhirnya tidak menahan diri lagi. Ia mengeluarkan serangan yang sangat dahsyat. Boom! Ledakan besar mengguncang seluruh area. Si yang melihat ledakan tersebut langsung berteriak. Namun tiba-tiba, semuanya menjadi gelap. Gelap gulita. Tidak ada yang mengerti apa yang sedang terjadi. Udara terasa dingin. Seluruh wilayah seakan diselimuti oleh kegelapan. Semua orang terdiam. Kemudian dari langit yang gelap, muncul sebuah topeng putih. Suara terdengar dari balik kegelapan. Apakah kalian menungguku? Sosok bayangan seorang pria perlahan terlihat. Ia membuka sedikit topengnya. Aura kegelapan yang sangat kuat langsung memancar dari tubuhnya. Dan seluruh medan perang seakan membeku dalam ketakutan. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Kita akan lanjutkan di part berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Komik Timur agar tidak ketinggalan alur cerita selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.